ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين سبحان. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada malam hari ini dapat kita bersama-sama berkumpul berwajah dalam satu majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya pada malam hari ini, kemarin kita sudah sampai kepada hukum bersugi, ya, hukum bersugi, yakni musibah, ya. Alhamdulillah selesai sudah kita, mudah-mudahan dapat kita amalkan, ya. Sambil berkhidmat, ya, diamalkan, ya. Ada dapat kita mengamalkan secara umum, ya, secara nafsi, ya. Hari ini kita lanjut kepada bab wudu. Bermula ini yaitu bab menerangkan tentang wudu. Berwudu, ya, dan kutuk lain, ya, berwudu. Ini setengah daripada syarat sahnya sholat, ya, berwudu. Jadi sebelum berwudu itu ada syarat sebelum berwudu, ada. Apa dia? Yakni istinja. Tapi sudah lewat kita, ya, sudah istinja. Kalau istinjanya tidak sempurna, maka wudunya pun tidak sah. Nah, kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun demikian. Maka para fuqaha, pengarang kitab fikih, itu pasti diawalinya dengan bab thaharah, bab tentang bersuci. Kenapa demikian? Karena awal daripada ibadah itu syarat utamanya adalah suci, ya. Nah, yang pertama istinja. Sebelum istinja ada yang disebut dengan air yang akan digunakan. Alhamdulillah kita sudah, ya, kita lanjutin aja. Berwudu ini setengah daripada syarat sah salat. Rukunnya itu ada 6 menurut pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik itu ada 7. Imam Hanafi ada 7, ya. Imam apa lagi? Imam Hambali ada berapa? 4, ya. Ini imam-imam yang masyhur, ya. Masyhur itu artinya yang terkenal di dunianya, ya. Itu ada 5 imam yang terkenal. Sebenarnya sebelumnya itu banyak imam lagi, cuman yang dimasyhurkan. Maksudnya dimasyhurkan ini yang ditampakkan di depannya, ya, karena beliau ini jurusnya ke fuqaha, ke fikih. Kalau orang tasawufnya dakon timbul, jarang dakon timbul, bisa tidak, ya, dakonnya ini mati ganti itu. Jadi imam yang 4, imam yang 5 itu dari Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ibnu Hanbal, Imam Syafi'i, itu masyhur di kalangan fuqaha, yang didepankan, yang dihadapkan. Menurut Imam Syafi'i, rukun daripada wudu itu ada 6. Yang pertama, niat pada mula-mula membasuh muka seperti diniatkannya di dalam hatinya, sengaja aku. Cukup dah, ya. Jadi kata Imam Syafi'i,
beliau mempunyai pandangan pendapat bahwasanya ketika ia memulai membasuh muka itu di dalam hatinya menyertainya akan sengaja aku. Cukup sengaja aku. Nah, ketika sampainya air ke wajah, mana hitungan wajah? Ya. Nah, kalau lelakian, ya kayak pampas arpan nih. Maaf nih Pak, langsung contoh aja kita. Ya, lelakian tuh ada yang kantongnya panjang nih. Panjang. Kawan saya tuh sampai ini diikatnya malah. Yang ini nih. Ini nih wajib karena wajib terkena air. Karena ini adalah bagian daripada wajah. Bagian wajah itu dia persegi 4. Laki-laki itu dari sini ke dagu. Ini ujung dagu itu ke wajah. Anak telinga sampai ke anak telinga ke wajah. Maka wajib terkena air itu. Nah, walaupun di situ ditumbuhi rambut. Nah, ini kantong ya. Ya ada nih, yang ini nih agak panjang kan, diandak ke belakang. Kadang-kadang basuhan, maka tidak sah wudunya. Nah, ketika wudu itu sampainya air ke wajah, ya. Wajah loh. Nah, ini ketika kita ngangkat baju, ya, ini sudah sampaikan ke mereka ulang kembali. Ketika kita mau wudu, ini rukun wudunya loh. Kalau bajunya panjang, itu yang lebih dahulu disingsing sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri. Malah kiri lah. Kiri dulu disingsing, sampailah ke sini. Ini kita nak wudu nih. Nah, kalau kita bersungguh, hendak sungguh hendak ada tahu tak. Yang penting ketika wudu sampailah semua anggota air itu ke wajah. Kita lepas. Ambilannya, ambil air. Ini air di sini nih. Pas sampainya air ke dahi atau kemanapun di anggota wajah kita, satu pasang niat. Nah, dalam hati. Sampai air sengaja aku. Ya, sampai air sengaja aku. Nah, ketika nyampai air ini penyempurnaan dalam basuhan. Nih, sampai air, jangan dilepas. Ini jangan dilepas. Nah, atau kayak ini. Nah, kalau dilepas nanti jadi takutnya air yang kita pakai itu terkena basuhan itu jadi mustakmal. Ya, bukan hanya sekedar air yang dalam tempat itu jadi mustakmal. Jadi air kolam kita tuh termasuk dalam 7 anggota air yang suci lagi mensucikan. Artinya jadi air mutlak. Ini boleh hendak bercibuk kayak apa. Tapi bisa saja ketika kita tidak bisa melakukan wudu itu dengan tata cara yang dianjurkan oleh Rasulullah, bisa saja ketika kita memasuh wajah ini jadi mustakmal. Ya. Kemustakmalan air yang kita pakai itu adalah sesuatu yang sudah terpakai. Salah. Nah, ketika penyempurnaan basuhan, ya kan sunnah ada 2 sunnahnya. Satu, ya, 2. Nah, atau kadang-kadang ada di sini. Nah, jatuhnya. Pas nih selesai, nah habis di sini. Besarnya ada sampai ke wadaku. Dan sunnah lagi jika berjenggot menyelah-nyelai. Jadi di bahasa ini menjenggotnya tampil sampai sini harus digusuk-gusuk nih, wajib karena ya jenggot nih sunnah hukumnya. Jenggot panjang, jenggot kita ini aman lah ya. Masih tipis ya.
Dan tadi rambut yang panjang tuh kan, nih, yang ininya panjang, kantongnya nih, itu wajib sama tuh kan. Jangan kau tarik ke sebelah kan, diangkat ke belakang ada sahihnya kan di sini nih kita angkat ke belakang ya kan, nah bukan kita angkat ke belakang. Tapi ini kebanyakan beginian, ya. Kalau perempuan tuh kan ininya panjang, ini. Maka ketika dia berwudu itu wajib diangkat ke depan, ditaruh ke sini depan ini, supaya rambut yang tumbuh di wajah itu kena semua. Ya, jadi kena semua. Jadi 1 basuhan, 2 basuhan, 3 basuhan. Nah, selesai. Ya. Wudhu. Mun di wajah nyaman. Ya, di wajah ini nyaman. Insya Allah tekana semua. Yang kadang-kadang bisa kada tekana tuh di sini. Ya, di tangan. Nah, ketika kita wudhu, ngambil rukun yang kedua, ya. Rukun kedua itu adalah membasuh muka. Ya, itu tadi rukun kedua. Ya, rukun yang ketiga adalah membasuh 2 tangan sampai 2 siku. Dan wajib pula meratakan air pada sekalian bolong, nih bolong namanya. Ya, bolong nih. Yang tambah pada hat tangan. Hat tangan tuh ini. Ya, hat tangan. Ya, hat tangan. Dengan pada hat tangan dan segala kuku. Nah, ini kuku. Maka ya, kuku ini yang paling dibenci oleh Rasulullah. Ya. Kuku panjang ini paling dibenci oleh Rasulullah karena syaitan paling menyenanginya. Kuku panjang. Lah, maaf ya. Kuku panjang itu adalah perkara yang paling disenangi oleh syaitan. Perkara yang paling disukai oleh jin. Itu kuku panjang. Karena saja kuku panjang tapi putih air. Walau dalam hadis Sahih Bukhari, ya, ketika kuku itu terlewat daripada daging kuku, disitulah ya bergantungan jin di bawah kuku. Ya. Maka dia bertakon, bagaimana seorang perempuan yang sedang haid memotong kuku? Ayo, banyak tuh anak-anak kita lah. Karena orang tua kita bahari itu mengatakan bahwa saja memotong kuku sedang haid itu tidak boleh, pamali. Itulah pamali. Ya. Sedangkan rukun dalam mandi dan wudhu itu harus menyempurnakan basuhan. Orang yang kukunya panjang tuh sulit sampai air. Ya? Sulit sampai air. Kalau air itu tidak sampai ke dalam daging kuku, maka wudhunya tidak sah, mandinya juga tidak sah. Nah, jadi nauzubillah min dzalik kita berkuku panjang. Nah, kalau bertanya tentang hukum, kita tidak bisa logika. Kalau Rasulullah SAW melarangkan itu, berarti ada darurat di dalamnya. Ketika kita berwudu, khawatirnya bisa kada sampai. Ketika kita mandi, otomatis juga bisa tidak sampai. Ketika tidak sampainya air, maka tidak sah wudunya dan tidak sah mandinya. Lalu orang haid bagaimana? Kukunya panjang ketika ia sedang haid. Nah, apa? Ikinya panjang, kata kayak apa bu mandinya? Ya mandinya sempurnakan. Jangan nunggu suci baru
memotong. Khawatirnya ketika ia mandi, air tidak sampai ke dalam daging kuku, ya, dan sampai air ke dalam daging kuku, maka khawatirnya ketika ia mandi haid, ia tidak sampai, ketika tidak sampai air itu tidak sah mandinya. Selawasnya air, megang Al-Quran, bawa Al-Quran, berhubungan, ya semuanya, sholat dan sebagainya, ketika ia mandinya tidak sah, maka perkara amalia, perkara ibadahnya akan tergantung-gantung antara langit dan bumi. Maka yang perlu diperhatikan itu yang pertama kesucian kita. Maka fikih menjelaskan lebih awal tentang suci. Nah, ya, membasuh tangan sampai siku. Nah, basuh tangan itu, ya, sunnahnya itu 3 kali. Kayak apa 3 kali? Nah, 3 kali tangan kanan, 3 kali tangan kiri. Tidak bergantian. Ya, jadi sunnah itu ada aturan juga. Ya, kita belum sunnahnya nih, belum sunnah. Tapi kita akan belajar sunnahnya. Nah, sunnah wudhu itu ada kena. Supaya kada hilang hukum sunnah itu, tidak berkurang hukum sunnah itu, kita harus mengikuti aturan dalam hukum kesunahannya. Sunnahnya orang berwudu, ya, itu 3 kali itu sunnah, dan mendahulukan tangan kanan itu sunnah. Nah, kita ambil kalau dalam keran nyaman kita, kalau di keran tinggal tarik ke atas. Nah, itu sunnah. Kalau dalam keran kita ambil nih air, nah, tuh, 2, 3, sempurnakan basuhan dengan ketiganya. Selesai. Nyaman wudhu. 3. Lalu kedua, tangan kiri. Tangan kiri. Demikian juga. Ini kalau berkeran. Sekarang kalau berciduk, ini ciduknya nih. Berciduk. Ini tempat, ya, wadah. Baik ia kurang maupun lebih daripada 2 kolah. Ya. Kalau 2 kolah, lebih daripada 2 kolah, 216 liter, itu boleh berciduk ini. Tidak pakai cebok lagi. Boleh. Berculuk. Nah, berculuk. Itu boleh. Kada mustakmal jadinya. Ya, air yang lebih daripada 2 kolah tadi. Kalau dia kurang kayak apa? Nah, kalau kurang ini kita hati-hati. Ya, maka bagus kita ini berisim sumur bor di mana-mana. Alhamdulillah. Supaya hitungannya itu tidak lagi hitungan 2 kolah. Ketika air itu kurang daripada tempatnya itu 2 kolah, 216 liter, kalau keran terus mengalir, maka hitungannya nanti tidak lagi 2 kolah, tapi dihukumi air yang mengalir. Nah, itu guru kami nyambat. Ya. Kita kadang ngalir, apalagi di Jawa tuh lah. Kami di Jawa tuh mah halus banget tempatnya. Pas saya harus keran hidup terus. Kata kayak itu, kada bakalan cukup air tuh. Ya, habis tuh kan. Ya. Nah, ketika air itu tidak cukup ataupun cukup, kita memakai cebok, ya, kayak durum biru itu kan lebih air. Nah, lebih. Kita cebok, ya, air dalam cebokan tadi. Ketika kita menyiram, tetap dalam posisi depan dulu, dari sini. Nah, siram. Jadi ambil ini menyiramnya. Jangan disiram atau siram gini, berbulik. Itu tidak dapat kesunahan, bahkan mendapatkan kemakruhan. Contohnya. Dah, dari sini lah. Nah, dari cibukan. Ya, dari sini nih. Nah. Lalu penyempurnaannya lapas cibuk nih, sempurnakan basuhan. Nah, yang kedua, demikian juga tangan kiri.
Tibok ke sini. Biarkan air itu mengalir dengan sendirinya. Atau diikuti, kalau kita di keran nyaman kita ngikuti air ngalir tuh. Nah, kita sempurnakan basuhan tangan kiri dengan tangan kanannya. Ya. Nah, gitu. Nah, sempurna. Basuhan dalam membasuh tangan. Lalu yang ketiga, rukun yang ketiga, yang keempatnya menyapu atau mengusap. Dalam tafsir Al-Quran itu ya, afsahu biru'usakum, mengusap bunyinya ya. Dalam fikih mengusap tuh kayak ini. Nah, dalam fikih mengusap tuh kayak diambil banyu di air keran, itu mengusap tuh. Ya, mengusap. Kalau menyapu, Pak, menyapu ini. Sedikit aja bedanya. Ya, mengusap. Ya. Nah, dalam tafsir Al-Quran, "Fafsahu bi usu'usakum" itu, ya, itu dua tafsirnya. Dan ada yang mengusap seperti ini, ya. Ada juga yang mengusapnya ambil air, tangan dibasah, kita kayak ini. Imam Malik ya. Nah, ini Imam Syafi'i kayak itu juga sebenarnya, ya. Tapi ngambil tafsir dalam ayat ra'usakum tadi, afsahu bi usakum, ya, mengusap sebagian daripada kepala. Nah, ini mengusapnya. Nah, ya, ini di luar dari khilafiyah ulama yang 4. Ini cukup kita Imam Syafi'i. Syafi'i itu kayak itu juga, tapi dalam pandangan tafsirnya. Dalam pandangan tafsir membasuh kepala, ya, membasuh kepala. Dan sekurang-kurangnya ialah menyapu, ya, itu beliau, Pak, sekurang-kurangnya menyapu, ya kata dia. Jadi maksudnya pada sekurang-kurangnya menyapu ini nah. Menjemur kulit besar anaknya di sini. Ada apa? Nah, yang penting kepala. Mau rambutnya panjang sampai ke sini, ini kan kepala lagi dada. Rambutnya sampai ke dada, bunyinya apa? Kepala kan maksudnya? Rambutnya sampai ke dada, apakah masih disebut dengan kepala? Ada, pasti ada bunyinya. Rambut kepala di sini. Ini rambutnya sampai ke dada, berarti rambutnya sampai ke dada lain. Rambut kepala itu jadi sekitar kepala. Mana hitungan kepala? Hitungan kepala ini dari ujung ubun-ubun nih sampai ke otak kecil. Ada pusar kita katakan di sini. Itu kepala. Nah, rambut kepala loh. Rambut kepala di sini dari dagu nih, ini halakoh nih sampai ke belakang kepala. Kepala. Jadi ketika membasuh, ya, mengusap sebagian daripada kepala itu, paling kurang beliau menyapunya sebagian daripada rambut atau menyapu. Kalau tidak bisa mengusap, ya menyapu. Menyapu itu membasahi artinya, ya, membasahi rambut yang ada di sebagian kepala. Kalau rambut ini jaranglah karena, ya, jaranglah kita tersalah, insya Allah tadi hilaplah kita. Ya. Menyapu sebahagian rambut yang tumbuh pada kepala atau sebagian kulit kepala. Umum inya buta kada berkepala, ya tetap, ya, masih aja juga kada rambutnya, tapi tetap dibasah. Ya, kayak apa kamu sulah tuh kayak apa? Gitu toh. Ya, yang sulah tuh memang kada berambut sulah tuh, bukan kada memang kada berambut. Ya, tetapi tetap kita basahi. Anu setai ya, atau kada berambut di sini kayak apa? Mereka di sini.
Di sini sulah umpamanya lah. Sulah di sini. Di Jember artinya bolehkah gue pindah ke sana? Ya deh. Jadi mengusulah tuh bagus ngambil sunnah, atau mengusap tuh boleh dah. Karena yang besar di sini juga. Jangan. Ya, tiga. Yang kelima, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Yang kelima, sampai mata kaki itu di sini sampainya. Nah, buku lali. Bahasa apa nih buku lali? Ya. Jadi batasnya cuma di sini. Batas sahnya membasuh kaki. Nah, sebelum kita belajar sunnah, ulang sampai sedikit. Ketika kita membasuh kaki, itu sunnah tangan kiri untuk menyelah-nyelahi. Nah, jadi kalau gerakan tuh kayak ini. Akhirnya ada bacaannya. Jadi setiap gerakan yang kita mulai dari membasuh wajah sampai kita tertib, itu semua bacaan. Makanya ketika orang wudhu itu makruh dipandiri. Makruh kita yang mandiri itu makruh. Udah itu disambut dengan orang yang wudhu, tambah makruh. Dua tepatnya. Ya. Kemakruhan. Bahkan ada yang mengatakan haram. Nah, lo ngambil yang makruh aja. Yang sadang-sadang aja ya. Ya. Imam Malik mengatakan haram tuh, Pak. Ya. Jadi Imam Syafi'i masih mengatakan makruh saja. Ketika orang wudu itu mandir atau memandiri orang wudu, ya. Nah, jadi ketika membasuh kaki kiri, ya kaki kiri kanan yang main. Kalau kanan kiri yang membantunya, ya disempurnakan dengan basuhan menyelah-nyelahi. Nah, kalau kita pakai cecibuk di WC atau di kamar mandi, ya ambil dari depan juga, dari sini juga, jangan di belakang. Ngomong kayaknya Pak Ustadz, ya siram di sini dulu, hanya di belakang dulu, boleh lah, boleh, ada apa? Ya, karena kalau kita baca cibuk itu kan susah ya, nah, kayak gini nah, ya siram sini satu, dan itu siramnya pelan di belakang, ya. Yang terpenting itu adalah diangkat kaki itu, jangan ditelapakkan gini. Apalagi kita wudhu di kamar mandi, ya boleh aja wudhu di kamar mandi boleh aja, di WC kan boleh aja juga. Tapi itulah hukumnya ada, hukum makruhnya ada, ya berwudhu di WC itu hukum makruh. Bahkan tadi dibolehkan membaca lafaz, ada dapat pahala sunnah kita, ya baca doa ada boleh dalam sunnah. Jangan kan baca doa, bernyanyi aja dibeli. Baca doa lah, bernyanyi kata boleh dalam WC. Nah, maka makruh hukumnya. Jadi ketika basuhan kaki kiri, kanan yang menyempurnakannya sampai mata kaki. Nah, lalu ada umpamanya didahulukannya tangan kaki kiri dibasuhkan, tangan kiri dua yang menyempurnakan, boleh kan? Boleh juga, tidak apa-apa. Tapi yang sunnahnya itu dia saling membantu. Tangan kiri membantu kaki kanan. Ada beli-beli tuh apa ini? Ya, kaki kiri dibantu oleh tangan kanan. Ya. Sekarang kalau kita berwudu di sumur, kita culuk aja kayak itu nah. Ya, apa? Dikumbah-kumbah kayak itu. Lah betul tuh boleh lah, boleh asal dengan ya hitungan 3 dapat sunnah. Kumbahannya toh apa bahasa kumbahannya? Digoyangkan. Ya bahasa Banjarnya kumbah atau kasar, mana ada kumbahan lah. Ya di
gini kan ya, dimainkan tangan kaki itu ya, tidak hanya celup sekali, cabutnya sudah lagi sah nggak apa ya, atau dia mandi di parit di belakang ya, nyelamnya melakukan 6 gerakan tadi, naiknya sah Iya. dia nyelam nah sambil wudhu, nah ini nyelam nih sambil wudhu, salam nyelam di bawah banyu dengan gerakan yang 5-6 rukun tadi, digerakkannya dalam hati, mulai niatnya membasuh wajahnya sampai kaki, selesai naiknya sembahyang lagi ya, sah cuman ya, kita bukan pandir sahnya, tapi kita mengambil plusnya, mengambil pahala plusnya, karena kesempurnaan itulah yang akan menentukan kesempurnaan ibadah kita ya. Maka Nabi itu menuntun ya, menuntun yang wajib dan menuntun yang sunnah, supaya apa, ketika yang wajib itu tergelincir ditutupi oleh sunnah. Ditutupi oleh sunnah, maka dihitung dengan hitungan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hitungan yang disenangi oleh Allah? 3 ya, yang ganjil yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang keenam, tertib pada segala anggota wudhu, yaitu dengan segala susunan tersebut. Jadi itu yang dihukumi tertib, sama tadi yang udah sampaikan lah. Ada nanti setelah ini ya, setelah ini ada hukum sunnah wudhu. Dalam sunnah wudhu itu pun juga ada ketertiban. Apa dia? Ketika kita mau memulai wudhu, apa yang disunahkan terlebih dahulu? Kita ulang kaji nih. Apa yang kita dahulukan, Pak? Tangan. Mengucap bismillah. Mengucap bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya apa? Nah, wudhu nih. Setelah itu apa? Mencuci tangan ya, mencuci tangan tuh ya ini nih. Nah, cuci tangannya, itu sunnahnya. Nah, setelah itu apa yang disunahkan? Berkumur. Setelah itu memasukkan air ke dalam hasyafah, ke dalam hidung, dihembus. Nah itu sunnah. Lalu membasuh wajah. Ya, sebelum kita wudhu, wajah itu dibasuh dulu. Iya. Itu sunnahnya. Tapi jangan nanti menjadi hukum makruh. Jadi hukum makruh ada ketika kita tersalah dalam tertibnya. Ya. Contoh, ketika kita mau wudhu, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu sambil biasanya kita nih, ketika kita mau wudhu baca bismillah itu sambil basuh tangan, tidak? Sambil basuh tangan, bismillahirrahmanirrahim. Kumur-kumur. Selesai basuh wajah, lalu kita nih kadang-kadang membasuh tangan pulang. Ya, membasuh tangan langsung mengambil air untuk ke wajah. Ini makruh jadinya. Ya, hilang pahala sunnah, timbul hukum makruh. Hukum makruh itu artinya kada dapat pahala ganjaran. Ya, kalau sunnah dikerjakan dapat pahala ganjaran, ya, ditinggalkan ada berdosa. Itu sunnah dalam fikih. Ya, fikih dalam sunnah dalam fikih. Makruh ditinggalkan berpahala, ditinggalkan Tidak apa. itu makruh. Ya, ada yang sunnah, ada yang makruh. Nanti ada lagi, ada yang wajib, ada yang haram. Ya, kita
Nah, ketika kita mengulang lagi dengan membasuh tangan kita, baru kita ambil air lalu mengusap ke dalam ke wajah kita dengan memasang niat tadi, maka makruh yang didapatnya, bukanlah sunnahnya. Atau yang kedua, ketika kita puasa nih, ya. Puasa itu sebelum puasa sunnah berkumur-kumur sebelum berwudu. Tetapi nanti ketika sudah tergelincir matahari ketika berpuasa, maka hukumnya bukan lagi sunnah tapi makruh. Ya. Kita nih jam 9 hendak wudu, itu masih sunnah berkumur-kumur. Ya. Dan ketika kumur-kumur ada keittihatan, kehati-hatian. Jangan sampai sisa air yang berkumur-kumur itu ketelan. Kalau sisa kumur-kumur itu ketelan, betul. Apa yang tahu? Ada yang tahu? Kita yang tahu. Kumur langsung hilang airnya tuh. Kali kumur hilang airnya dari kuburan. Sisa kadang kan ada tuh rasa masih yang Dingin. kalau itu memang terasa itu air bekas kumuran kita, maka batal. Ini Itu orang bahari juga. Orang bahari itu kan kalau berkantut dalam banyu kan batalnya, ya. Berkantut dalam banyu itu sebenarnya kata batal, cuman ikhtiar orang bahari itu, ya, kehati-hatian orang bahari itu mantap. Karena ketika dubul kita mengeluarkan angin pasti menutup. Nah, ketika ia menutup mengerut loh, itu bisa tersedot banyu masuk ke dalam dubul, batal. Maka kata dibolehkan kita itu mandi, ya, berkantut dalam banyu, ya. Ya, amun pamannya yakin kada masuk air ke dalam dubul tuh. Ada macam, tidak apa-apa. Adalah, cukup. Sama bersiwak, ya. Bersiwak tuh kemarin tuh berapa pahala orang bersiwak? Ingat lagi? pahala 27 Hah? 27 derajat, nah 27 derajat. 27 kan 70 kan? Ini kedua ini. Hah? 700 sembiang kok. Iya. Ini ketambahan sih. Ya, 70 ya. Yang 27 itu sembahyang ya. Ada beli. Sembahyang yang 70 di luar dari sholat itu 27 derajat diangkat. Ya, orang yang bersiwak, ya, orang bersiwak, orang bersugi. Nah, puasa bersugi bagus, ya. Ketika pagi menjelang ke siang mau baca Al-Quran bersiwak loh, ya, bersiwak loh. Dapat 27 derajat, ya, orang yang bersiwak. Lalu ia sholat, ditambah pula pahala baginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia sholat 2 rakaat, maka ia sama dengan melaksanakan sholat 70 rakaat. Orang bersiwak, ya. Walaupun puasa boleh. Hah? Walaupun awal puasa boleh. Puasa, tapi tidak setelah tergelincir matahari. Amal sudah tergelincir daripada matahari, maksudnya masuk zuhur. Nah, zuhur jangan lagi makruh hukumnya, ya, kata lagi hukum sunnah. Kadang gigi rasa kena tuh sakit. Ya itu yang gusi cuman. Sakit. Nah, gusti, ya. Cuma pada yang lain tak sakit kan. Ada wudu kan. Nah, lalu satu lagi, ya. Saya sering bertanya kepada siswa dan siswi, berapa rukun wudu, ya? Karena kenapa pernah kejadian, ya, dalam pengajian kita ada yang mengatakan rukun wudu itu 7, termasuk talinga. Nah, ketika basuhan itu kita kan wudu
sering memakai basuhan telinga ya. Nah, ketika diyakini itu adalah rukun, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah dia. Nah, maka kalau sudah tahu anam ini adalah rukun. Adapun ketika membasuh telinga itu adalah sunnah. Dan ketika basuhan telinga yang sunnah dengan yang rukun itu berbeda basuhan. Ya, ketika kita memakai kesunahan dalam bagian rukun, ya kita basuh telinga. Telinga setelah basuhan, telinganya yang basuhan apa? Ubun atau rambut, ya, misal rambut. Ya. Ketika membasuh telinga itu berbeda dengan rukun. Kalau rukun 3 kali, 3 kanan, 3 kiri. Tapi kalau basuhan sunnah, membasuh telinga itu 3 kali berselang-seling. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, basuhan telinga sunnah. Ya, tapi ada pendapat lain terserah. Ya, ini yang ada dalam kitab ini kita baca. Nah, insyaallah mempanjang umur, ya, bertamuan kita dengan kitab-kitab yang nanti akan ada khilafiyah yang di dalam kita beribadah. Nah, kenapa demikian? Kita dituntut untuk mengaji ulang. Itulah ya fadilah dan manfaatnya, supaya hati kita ini terjaga, kada senantiasa terus berhusnuzon kepada orang lain, ya, seuzon dengan orang lain, tapi selalu ditanamkan dalam ia beribadah husnuzon, ya. Jadi beribadah itu kalau kita merasa aneh orang itu, ya, dalam ibadahnya, yang pertama kita tata hati harus husnuzon. Mungkin orang ini berilmu, ya, orang kan berilmu macam-macam bentuknya. Apalagi ke Mekah, Pak ya. Ada yang sembahyang berjukit, nah, ada yang berkiam, ada yang berjalan, macam-macam bentuknya, ya, macam-macam bentuknya. Apa pelajaran kita itu buat. Itu di Makkah ada. Sebenarnya kan di Makkah di sini kan banyak. Joget tidak lah. Coba kadang baru kabel. Ya bergerak, digerakkan ada. Nah, yang kayak ini. Nah, itu banyak lah. Imam. Ya, ada yang model kayak ini. Allahu Akbar. Mulut kita, tapi dia kata. Nah, itu kita mulut pun menuntut akan ke husnuzonan, prasangka baik, ya. Sama kita berdoa, ya, berdoa tuh, ya. Kadang orang kan berdoa, orang mencari kadang orang membaca doa selamat tuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, gitulah, bersamaan. Ini bacanya Allahumma inni nas'aluka salamatan fiddin, nyalungan, nyalah ada. Nabi itu diajarkan oleh Jibril langsung, diijazah langsung dari Jibril, dari Allah ke Jibril ketika Isra'nya, Mi'rajnya, itu Allahumma inni. Cuman oleh para ulama nahwu saraf ini, supaya objeknya bersamaan, ya, zaman wal makan pada saat itu, kita kan bersamaan, yuk kita bersamaan berdoa. Karena berdoa ketika bersamaan itu lebih mustajab daripada seruan. Maka kita ketika berdoa dituntut Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Jangan ditambah, ya, ditambah umpamanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddinina. Jangan, nahunya kadang-kadang. Ya, nahunya kadang-kadang. Nahunya kadang-kadang, maknanya kita ubah, tafsirnya kita salah.
Ya, kan bisa kita bahas. Satu, itu berdoa, ya. Maka ketika ada orang berdoa atau dia jadi imam berwiridnya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya. Karena salah, betul dinya. Karena itu ijazah langsung dari Jibril melalui Isra-nya, melalui Mi'rajnya lah, ya, langsung dari Allah yang diturunkan kepada Jibril untuk Nabi. Ya, itu doa, ya, doa. Boleh ya diubah? Boleh. Itu tadi yang merubahnya siapa? Merubahnya ketika zaman wal makan. Zaman wal makan itu tempat dan waktu. Yang waktunya yang di situ lebih afdol kita tuh 40 orang. Banyak orangnya kita berdoa bersamaan supaya Allah bukakan lebih cepat makbul doa kita di sini. Berdoa bersamaan Allahumma jina minan nar, Allahumma jina minan nar. Nah, gitu. Nah, itu kan kata jamak gitu loh. Iya, tapi ada inna yang kata jamak. Ada, ya. Lihat kalimatnya. Ya. Tidak semua kata na itu jamak. Ada semua. Ada juga na yang ditafsirkan dengan mufrad. Tapi itu lihat kalimat, lah. Itu belajar nahwnya. Maka dituntut akan kita, ya, selalu menata hati dengan husnuzon, ya. Caranya apa? Ya, caranya yang ini. Kita sambil mengulang kaji, gitu. Jangan pada. Ya, jam 9.30 mulai jam berapa? Jam 30-an deh itu. Jam 8.30 betul ya? Oke. Apa namanya tadi? Cukup ya. Mudahan kita sambung minggu depan tentang wudhu, ya. Sudah selesai tentang wudhu. Insya Allah minggu depan kita sambung tentang sunnah wudhu.